رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ثم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. باب صلاة النافلة إلى آخر العبارة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara dan saudari jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita kembali diperkenankan untuk bermajelis. Mudah-mudahan ada faidah-faidah. Kita duduk sejenak untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang penting untuk kita ketahui sehubungan dengan hubungan kita dengan pencipta kita. Kita masuk pada satu bab tentang sholatun nafilah, sholat sunnah. Jadi ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam fikih yang maknanya sama. Kadang disebut sholat sunnah, kadang disebut ar-raghaib, ya, kadang juga diistilahkan sebagai an-nafilah. Tapi sebenarnya ini semua merujuk pada sholat-sholat selain sholat 5 waktu. Jadi sholat-sholat selain sholat 5 waktu yang kesemuanya itu hukumnya adalah sunnah. Aqsamun nawafil thalathatun. Di sholat-sholat sunnah ini ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama ada nafilatum muaqqatatun. Ada sholat sunnah yang waktunya ditentukan. Waktunya ditentukan. Tidak boleh sembarang waktu kita lakukan. Nah, contohnya adalah kat tarawih, ya, seperti sholat tarawih. Sunnah tarawih ini adanya hanya pada bulan Ramadan. Nah, jadi tidak tepat. Kadang ada yang mengatakan sholat tarawih itu kan qiyamul lail atau sholat malam di bulan Ramadan. Ya, kalau Ramadan namanya tarawih, kalau di luar Ramadan namanya qiyamul lail. Nah, ini beda. Di tarawih ini waktunya hanya ada pada bulan Ramadan saja. Kemudian yang kedua, jenis atau macam yang kedua itu nafilatun dzatu sababin. Ada sholat-sholat sunnah yang punya sebab. Punya sebab. Jadi dilaksanakan karena ada sebabnya. Nah, kalau sebabnya tidak ada, ya berarti hukumnya tidak disunnahkan. Itu maksudnya. Nah, sholat-sholat sunnah yang punya sebab ini juga ada 3 jenisnya atau 3 macamnya. Yang pertama, sababum mutaqaddam. Jadi ada sholat sunnah yang sebabnya itu mendahului. Sebabnya mendahului. Kasunnatit tawafi, ya, seperti sholat sunnah setelah tawaf. Karena kita sudah melakukan tawaf, nah, maka kemudian kita disunnahkan untuk sholat setelahnya. Nah, contoh yang lain lagi, watahiyatil masjid, ya, sunnah penghormatan terhadap masjid, tahiyatul masjid. Ya. Ini sebabnya adalah karena kita masuk masjid. Karena kita masuk masjid,
maka kita disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Yang lain lagi namanya sunnatil wudu. Karena kita sudah berwudu, maka ini menjadi asbab sehingga kita disunnahkan untuk sholat. Namanya sebab-sebabnya itu mendahului sholatnya. Sebab dulu baru sholat. Ada juga yang sababum muqarin. Sebab dan sholatnya ini bareng. Kal kusufaini, ya, seperti sholat gerhana, ya, gerhana matahari kah atau gerhana bulan. Ini penyebabnya dan sholatnya berbarengan. Ya, begitu gerhana terjadi, ketika itu juga disunnahkan sholat. Tidak boleh sebelumnya atau setelahnya. Meskipun dipastikan bahwa hari itu terjadi gerhana. Kemudian yang ketiga, sababum mutaakhir. Ada sholat sunnah yang penyebabnya itu di belakang. Jadi sholat dulu, baru kemudian sebabnya datang. Nah, contohnya apa ini? Seperti kasunnatil istikharah. Seperti sholat sunnah istikharah. Orang kalau kita mau istikharah itu meminta pilihan yang terbaik. Jadi ada beberapa pilihan yang kemudian membuat kita bingung, ini mana yang terbaik ini. Maka kemudian kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, namanya istikharah. Itu kita sholat dulu. Sholat dulu baru kemudian meminta, ya, atau istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah dua, ya. Jadi yang pertama tadi sholat sunnah yang punya waktu, kemudian ada sholat sunnah yang punya sebab. Yang punya sebab ini ada 3 macam. Kemudian yang ketiga ada namanya nafilatum mutlaqah. Sholat sunnah mutlak. Mutlak ini ya tidak ada waktunya, tidak ada penyebabnya. Ya sudah, kita mau sholat, ya sholat saja. Ya, sholat sunnah, saya niat sholat sunnah, sudah. Namanya nafilatum mutlaqah. Ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui, aqsamun nawafil min nahiyatil jamaah. Macam-macam sholat sunnah dari segi apakah disunnahkan dilakukan dengan berjamaah atau tidak. Ada 2 macam. Yang pertama, ma yusannu fihal jamaah. Ada sholat sunnah yang disunnahkan untuk dilakukan berjamaah. Nah, contohnya kal aidaini, ya, seperti 2 sholat id, Idul Fitri, Idul Adha, sunnah dilakukan berjamaah. Berarti kalau sendirian boleh. Sendirian itu sah juga, sholat id sendirian ya boleh. Wal kusufain, demikian juga dengan 2 sholat gerhana. 2 sholat gerhana, gerhana matahari, gerhana bulan, ini semua disunnahkan untuk berjamaah. Nah, kemudian yang kedua, malat yusannu fihal jamaah. Sholat-sholat sunnah yang di situ afdolnya malah dilakukan sendirian. Afdolnya dilakukan sendirian. Lebih baik sendiri daripada berjamaah. Jadi tidak semua berjamaah itu lebih baik daripada, kadang ada yang ketika kita lakukan sendirian itu lebih bagus dibandingkan kita berjamaah. Contohnya karawatibil qabliyati wal ba'diyah, sholat rawatib, ya, ba'diyah atau qabliyah. Nah, termasuk juga sholat tahajud, itu afdolnya dilakukan sendirian, ya, lebih baik kita lakukan sendiri daripada dilakukan secara berjamaah.
Kemudian an-nawafilul lati tushra'u fihal jamaah. Ini perlu diketahui bahwa solat-solat sunnah yang di situ disyariatkan berjamaah itu afdalu, lebih utama, ya, lebih utama minan nawafil, dibandingkan solat-solat sunnah allati la tushra'u fihal jamaah, yang tidak disyariatkan berjamaah illa rawatib, kecuali satu, yaitu solat-solat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Nah, fa innaha, sesungguhnya solat rawatib itu afdalu minat tarawih, lebih utama dibandingkan solat tarawih. Jadi umpama ada orang habis sholat isya ini langsung tarawih, tidak ba'diyah dulu. Nah, sebenarnya keliru dari segi ilmunya itu. Kenapa? Karena ya, seabdol-abdolnya tarawih itu rawatib itu lebih utama. Baik. Kemudian afdalun nawafil. Ini sekarang pengarang kitab ini menyusun keutamaan atau ranking solat-solat sunnah. Solat-solat sunnah yang paling utama itu adalah dua solat id, al-idan, Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa? Li'annahu qila biwujubihima, karena ada pendapat yang mengatakan hukumnya wajib. Jadi ada pendapat, ada ulama mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kemudian sholat gerhana matahari. Setelah itu sholat gerhana bulan. Nah, kemudian istisqa. Nah, istisqa ini sholat meminta hujan. Tadi kata-kata saqo, yasqi, istisqaan, minta siraman air, artinya minta hujan. Setelah itu kemudian witir, salat witir. Kemudian tahajud, atau biasa juga disebut qiyamul lail. Setelah itu at-tarawih, ya, baru salat tarawih. Tsumma duha, kemudian sholat duha. Tsumma baqiyatun nawafil. Setelah itu kemudian sholat-sholat sunnah yang lain. Tadi kita sudah sebutkan bahwa rawatib itu ada di atas semuanya. Ya. Kemudian sholat-sholat sunnah yang lain, contohnya raqatul ihram. Ya, 2 rakaat sebelum ihram. Kemudian wat tawaf, 2 rakaat setelah tawaf. Ini sebelum ihram itu kita masih di miqat. Ya, kita masih di miqat, kita sudah niat ihram, kita sudah pakai pakaian ihram. Ya, itu kan kita disunnahkan dulu untuk sholat sunnah 2 rakaat. Baru kemudian berangkat ke Arafah, bagi yang mau menunaikan ibadah haji. Wat tawaf, demikian juga setelah tawaf itu disunnahkan untuk sholat 2 rakaat. Ya, apakah tawafnya yang wajib, ya, seperti apa namanya, tawaf ifadah bagi yang berhaji, atau yang sunnah seperti tawaf kudum, tawaf kedatangan, ya, karena baru datang di Mekah, di Masjidil Haram disunahkan. Nah, maka setelah tawaf itu kita disunnahkan untuk sholat 2 rakaat. Ya, kalau memungkinkan ya di makom Ibrahim itu. Tapi ini agak sulit. Jadi biasanya ceritanya teman-teman ini petugas itu biasanya menyiapkan tempat khusus, ya, bagi orang-orang yang selesai tawaf kemudian hendak melaksanakan sholat sunnah tawaf.
Yang seperti ini juga jangan sampai dilewatkan. Kenapa? Karena momennya itu hanya di situ. Momennya itu hanya di situ. Jadi afdolnya itu kenapa? Karena kalau bagi penduduk Mekah mungkin ya sehari-hari, tapi kita yang sekali-sekali datang, bahkan mungkin hanya disempatkan sekali seumur hidup, ya meskipun itu sunnah, jangan sampai kita lewatkan. Nah, sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Kemudian wa tahiyatul masjid. Nah, ini juga wa sunnatul wudu, dan sholat sunnah wudu. Nah, baik. Kita lanjutkan sedikit. Syarhu ba'din nawafil. Penjelasan sebahagian sholat-sholat sunnah. Al-ula yang pertama adalah sholatul witri. Ini sholat witir. Wahia wajibatun inda Abi Hanifah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, sholat witir ini hukumnya wajib. Nah, namun imam-imam mazhab yang lain mengatakan bahwa witir ini hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang dikukuhkan kesunnahannya. Kecuali bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau ini sholat witir itu hukumnya wajib. Sholat witir ini hukumnya wajib bagi beliau. Fadluha, adapun keutamaannya, warada fiha al-katsiru minal ahadits, banyak sekali hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan sholat witir ini. Di antaranya adalah innallaha qad amaddakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kalian, kita umat Nabi, bisolatin, yaitu solat witir. Nama nikmat itu adalah solat witir. Hiya khairul lakum min humurin ni'am. Ketahuilah bahwa solat witir itu jauh lebih baik bagi kalian dibandingkan dengan unta-unta merah. Nah, kita tahu bahwa unta-unta merah ini kalau sekarang ini orang punya mobil apa ini, mobil-mobil sultan yang harganya em-eman ini. Nah, dulu orang-orang kaya di Arab zaman dahulu itu yang menjadi simbol kekayaan mereka ini adalah unta merah. Unta merah ini. Tapi Nabi kita mengatakan bahwa sholat witir itu tidak ada apa-apanya unta-unta merah yang ada di rumah kalian itu dibandingkan dengan fadilah yang ada di dalam sholat witir. Nah, kapan waktunya masuk? Waktunya min fi'lil isya'i, mulai dari setelah melakukan sholat isya. Ini yang penting. Jadi waktunya ini tergantung individunya. Kalau dia sudah sholat isya, berarti waktu sholat witir bagi dia sudah masuk. Sudah masuk. Jadi kalau ada orang yang sholat witir tidak sholat isya, nah itu tidak apa namanya, tidak absah itu sholat witirnya. Jadi bukan setelah orang melakukan sholat isya, bukan. Setelah yang bersangkutan melakukan menunaikan sholat isya, maka dia sudah absah untuk melakukan sholat witir. Nah, mulai dari situ. Setelah orang tersebut melakukan sholat isya ila tulu'il fajri, sampai masuk waktu subuh. Wal afdalu, adapun yang paling utama itu takhiruha, ya, diakhirkan pelaksanaannya ila akhiril laili, nanti di akhir malam. Biasanya dijadikan sebagai penutup sholat tahajud. Penutup sholat tahajud. Idza kana yaglibu ala dhannihi al-istiqazu qabla al-fajri. Itu kesunahan atau keutamaan ini berlaku jika yang bersangkutan
punya dugaan yang kuat, ya, bisa bangun sebelum subuh, bisa bangun sebelum subuh. Wa illa, tapi kalau tidak, fal afdalu, maka yang paling utama itu adalah taqdimuha, ya, dimajukan saja pelaksanaannya. Kapan? Ba'dal isya'i, pas setelah isya, di sholat isya, kemudian ba'diyah, setelah itu langsung witir, ya, langsung witir. Nah, nanti kalau tengah malam bangun sempat sholat tahajud, ya enggak usah diulang lagi witirnya, nah, karena sudah dilaksanakan setelah isya. Ada dua rakaatnya. Berapa rakaat sholat witir itu? Aqalluha, paling sedikit 1 rakaat, paling sedikit 1 rakaat. Nah, ini sholat yang paling minimalis, ini sholat witir ini. Boleh 1 rakaat, meskipun wa tukrahul mudawamah 'alaiha li ghairi uzrin. Ya, jangan juga dijadikan kebiasaan witir 1, witir 1. Ini hukumnya makruh tanpa uzur. Ya, sekali-sekali boleh, sekali-sekali boleh. Jangan terus-menerus 1 rakaat. Wa adnal kamali, adapun rakaat yang paling sedikit tapi sudah sempurna. Nah, jadi paling sedikitnya kesempurnaan, paling sedikitnya kesempurnaan itu salasu rakaatin, 3 rakaat. Wa akmalul kamal, adapun yang paling sempurnanya kesempurnaan, ini yang paling sempurna, itu ihda asyrata rakaatan, 11 rakaat. Kaifiyah, bagaimana caranya dilaksanakan? Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan mendatang. Besok subuh kita jelaskan tentang kaifiyatuha, tata cara pelaksanaan sholat witir ini. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, inilah yang sempat kita kaji subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri majelis kita dengan beristighfar kepada Allah. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.